alumni yang anak angkatan 2020. Oke, konten kita hari ini ada beberapa. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada komponen multimedia pembelajaran, kemudian prinsip dasar multimedia pembelajaran, dan alat dan teknologi dalam multimedia pembelajaran. Kita masuk ke pendahuluan. Apa itu media? Ini kita kayak kelas aja ya. Apa itu media? Perantara. Kalian pakai media komunikasi apa aja? Handphone. Pakai sosial media? Pasti. Ada berapa sosial media yang kalian pakai? 5. Apa aja? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dengan TikTok. Oke, sama nama tak? Fatul. Ada yang lain yang belum disebutkan sama Fatul? Instagram, TikTok, X atau Twitter, Facebook, apa ini satu? Telegram. Ada yang tidak pakai WhatsApp? Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak pakai WhatsApp. Jadi apa itu media? Perantara. Perantara antara apa dan apa? Perantara antara apa dan apa? Kenapa harus diperantarai? Jarak. Apalagi? Apa yang mau diantarakan ini? Sampai kita butuh media. Pesan. Perantara antara pemberi dan penerima pesan. Kalau dalam pembelajaran, siapa pemberi pesan? Guru. Penerima? Siswa. Apakah penerima bisa dari guru? Bisa. Ya. Tidak boleh pembelajaran itu yang menerima hanya siswanya saja. Dosen ataupun guru juga sebagai penerima, dan mahasiswa atau siswa juga sebagai pemberi pesan. Pasti capek kita kalau misalnya dengar dosen dia terus bicara. Pasti mahasiswa atau siswa itu butuh waktu untuk diberikan kesempatan dalam berbicara. Nah, jadi kalau kita balik ke pengertian, media adalah teknologi pembawa pesan untuk dapat dimanfaatkan dalam keperluan pembelajaran. Ini pengertian dalam buku Physics Learning by E-Module oleh Suci Prihatiningtyas dan Fatihhatun Nikmatus Solihah. Ya. Jadi media pembelajaran ada untuk memberikan pesan. Kenapa harus ada diantarakan? Yang pertama adalah tadi ada jarak. Yang kedua, tidak semua pemberi pesan dan penerima pesan itu memiliki kemampuan yang sama. Ada yang punya adik? Ada yang punya kakak? Tidak, semua punya orang tua. Nih. Tapi tidak mungkin cara tak sama memberikan pesan antara ke adik, ke kakak, apalagi ke orang tua. Sama seperti kalau teman-teman PTIK sudah pernah praktek mengajar? Pernah. Sudah? Kemana waktu itu? Ke anak SD? SMK? SMP. Coba angkat tangan yang sudah pernah mengajar di anak SD. Pengalaman aja, pengalaman. SD. SMP? SMK? Ada yang sudah pernah jadi asisten dosen? Mengajarnya mahasiswa? Ya. Oke, sekarang saya tanya, yang mana lebih enak diajar? Anak TK atau anak SMA? SMA? Anak SMA atau anak SMK? SMA. Anak SMA atau SMK? SMA. SMA. Anak SMP atau SMK? SMP. Kenapa benci saya anak SMK? Susah di apa? Susah diatur. Mungkin atur bagaimana kasih siswata? Mungkin atur bagaimana siswata? Biar mendengar. Capek berbicara. Jadi pendekatan yang kita lakukan ke anak TK, ke anak SD, SMP, SMA, bahkan sederajat SMK, itu pasti beda-beda.
Kalian pernah tidak dapat pengajar atau dosen itu yang ketika masuk di kelas A dia berbeda, ketika masuk di kelas B dia berbeda? Atau jangan jauh-jauh. Ada yang punya 2 adik di sini? Ada. 2. Sama tidak cara tak bicara sama adik pertama sama adik kedua? Beda. Tidak. Ada yang penurut, ada yang penang. Iya. Laki-laki, perempuan, beda memang jenis kelaminnya, beda pendekatan. Iya. Media yang dilakukan, yang dibutuhkan, dan yang kita gunakan itu berbeda-beda. Tergantung ke siapa? Tergantung ke penerima pesannya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah apa? Fungsi media adalah memperjelas materi yang bersifat abstrak agar menjadi konkret. Jadi kalau kita pakai media yang konkret, yang abstrak tidak menjadi konkret, maka dia tidak berfungsi medianya. Pernah dapat seperti itu? Di dalam kelas ada media tapi kayaknya tidak membantu dalam pemahaman. Nah, sekarang mungkin kalian hidup di zaman teknologi. Iya. Dulu waktu zaman saya SD atau SMP tidak ada punya PowerPoint mungkin. Presentasi pakai apa? Pakai kertas karton, di print satu-satu poinnya. Kalau ini kan sudah menyederhanakan materi serta memberikan pembelajaran langsung yang lebih menarik kepada siswa atau mahasiswa. Apa yang bisa kita highlight di sini? Apa yang bisa kita highlight? Kalau misalnya pilih 2 kata yang kita mau kasih warna merah di pengertian ini, yang mana yang mau kita kasih warna merah? Menyederhanakan Materi. materi. Ada lagi? Memperjelas materi dan membuat lebih menarik. Jadi kalau kita rangkum misalnya 3 poin, media pembelajaran harus membuat materi menarik, media pembelajaran harus membuat materi itu jelas, dan media pembelajaran harus buat materi itu sederhana. Jangan berikan ke anak sekolah atau mahasiswa itu materi yang kompleks dalam satu waktu. Pertama kali tak ngoding, langsung disuruh bikin aplikasi? Tidak, pasti Hello World dulu. Hello World dulu rasanya bangga sekali nih. Tapi itu proses. Tidak mungkin ada orang bikin aplikasi yang canggih kalau tidak ada Hello World dulu di awal. Hello World, baru Hello World kita story kemana-mana. Tapi tidak masalah bos, namanya juga proses. Kita masuk ke topik yang ketiga, landasan media. Media pembelajaran harus filosofis. Ya, kita pakai teknologi, maksudnya apa? Teknologi yang kalian gunakan harus ada alasannya. Kenapa kalian pakai teknologi itu? Kenapa pakai PowerPoint? Kenapa bukan Canva misalnya? Kenapa pakai video? Kenapa tidak pakai infografis? Itu harus ada alasannya. Yang kedua, psikologis. Media pembelajaran harus menyesuaikan dengan karakteristik dari siswa atau dari mahasiswa. Bagaimana karakteristik siswa yang pernah kita ajar? Betul? Bagaimana? Siapa pernah mengajar di sini? Ada yang angkat tangan, Cing. Ada SMK, siapa pernah mengajar SMK? Oke, bagaimana karakteristiknya SMK menurut tak? Ini kita cuma tidak secara generalisasi ya. Yang pernah kita dapat. Beragam ya Bu, karena di sana itu kan saya ngajar kelas 3. Jadi mereka itu lebih kadang-kadang lebih ada yang menghormati gurunya, ada yang juga kelas kepala, juga ada juga yang agak-agak malas kalau misalkan menjadi sama orang-orang yang ngobrol sama mereka. Itu yang saya dapat. Thank you. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kalau karakteristik anak SD, pernah ngajar? Siapa pernah ngajar SD? Oke, bagaimana karakteristik anak SD? Terima kasih Bu. Jadi kalau pengalaman saya kemarin itu karena sempat mengajar di kelas 5 SD, siswanya itu cenderung harus diperhatikan Bu. Jadi kalau mengajar di kelas itu hampir seluruh siswa itu selalu angkat tangan dan menanyakan menurut saya hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan seperti itu. Tepuk tangan lagi untuk temannya. Kenapa anak SD itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi ketika dia SMK dia sembunyi? Atau sekolah tinggi?
Kenapa? Saya lagi balik. Lebih sering mana kalau kita di kelas? Ditunjuk atau tunjuk diri? Ditunjuk. Kenapa anak SD itu berani kayak tadi? Kenapa? Padahal kalau mungkin pikir medianya sampai saya juga belum secanggih sekarang. Tapi kenapa anak SD itu butuh? Dan kenapa anak SD itu kayaknya lebih berani, lebih luas angkat tangan? Karena psikologinya tuh beda. Karakteristik mereka berbeda. Anak SD cenderung apa? Ingin dikenali, ingin mengekspresikan diri. Anak SMA gorong. Dari SD sampai SMP coba begitu, tapi tidak dapat feedback yang sama, tidak berani mencoba. Lagi anggun. Apalagi anak kuliah. Jadi sebisa mungkin memang kita harus yang namanya mengerti psikologi dan kondisi proses belajar. Yang ketiga, teknologi. Adakah sekarang orang belajar tidak pakai presentasi? Ada? Kalian lebih suka dijelaskan langsung begini atau sambil melihat ini? Sambil melihat. Ada yang tipe pembelajar lebih enak didongengkan? Kalian tipe pembelajar apa nih? Visual, auditory, atau kinestetik? Auditori itu adalah tipe pembelajar yang mendengar saja dia sudah bisa mengerti. Saya tidak perlu lihat orangnya, yang penting saya dengar. Kalau visual, kalian harus lihat orang yang bicara baru kalian bisa mengerti. Kinestetik apa? Kalian belajar sambil bergerak. Ya, menghafal pakai gerakan. Itu kinestetik. Hubungannya apa? Di sini empiris. Sesuaikan gaya belajar. Media pembelajaran harus sesuai dengan gaya belajar. Tidak mungkin saya belajar coding, saya ajaki coding misalnya, pemrograman, tapi saya ajaki sambil olahraga. Tidak mungkin. Jadi harus disesuaikan dengan gaya belajar. Nah, ini asumsinya multimedia. Ini otak tadi, kecerdasan alami punya batasan, ya, limited. Jadi jauh-jauh, masih kita ingat apa yang kita makan jam 12 malam hari Kamis kemarin? Tidak. Ya. Masih kita ingat apa materi yang kalian baru tinggalkan semester lalu? Tidak. Jadi jauh-jauh, sebentar mungkin kalau keluar dari kelas ini, mungkin tidak sama ingat. Karena lagi-lagi apa? Kita punya keterbatasan, limited capacity. Tapi pemrosesannya di otak, yang diproses harus ada banyak informasi. Maka media itu membantu dalam memvisualisasikan itu. Ada dua ya. Yang indera yang ada dalam tubuh kita itu yang menerima informasi itu ada dua, mata dan telinga. Mulut untuk apa? Berbicara, untuk memberikan informasi. Gerakan tangan untuk apa? Untuk memberikan informasi. Tapi bagian yang menerima adalah mata dan telinga. Makanya orang kalau tidak mendengar, mana telingamu? Mana matamu? Tidak, itu dibilang tidak mendengar, mana gerakanmu? Tidak. Makanya ini sangat penting. Gambar apa yang kalian pakai di media, kemudian audio apa yang kalian pakai di PPT itu sangat penting. Tidak mungkin saya ajarin coding tapi biasanya Cocomelon. Tidak mungkin saya ajak adekku atau misalnya keponakanku untuk belajar tapi backsoundnya lagu-lagu TikTok zaman sekarang, tidak mungkin. Karena apa? Butuh yang namanya penyesuaian. Sebelum masuk ke komponen, ada yang bertanyakan? Tidak ada yang bertanya. Mari kita mulai taktik pertama, penunjukan. Siapa yang paling muda di sini? Angkatan 23. Angkatan 23. Angkatan 23, angkatan 1. Apa saja yang tadi sudah kita bahas di poin pertama? Tadi itu ada yang dibahas tentang media, pengertian media. Media itu pengertiannya
itu seperti teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan. Ada tadi 3 kata kunci. Iya. Fungsi media, memperjelas, menyederhanakan, dan membuat materi semenarik mungkin. Tepuk tangan untuk kalian semua.